pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Deklarasikan organisasi makar, sejumlah warga Tambrau ditangkap polisi. Tak terima putusan pleno penetapan anggota MRP Papua Barat Daya. Puluhan warga berunjuk rasa di kantor gubernur. Beras cadangan Bulog tak kunjung tiba, harga beras di Merauke makin mahal. Polisi dan tentara membubarkan kegiatan warga di Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya, yang hendak mendeklarasikan KNPB atau Komite Nasional Papua Barat di wilayah Tambrau. Petugas menangkap sejumlah orang yang diduga hendak memprovokasi masyarakat agar memisahkan diri dari NKRI. Dari tangan mereka, petugas menyita senjata tajam, baju loreng, serta atribut KNPB. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 3 orang ditetapkan menjadi tersangka. Mereka merupakan pentolan KNPB Kabupaten Tambrau. Petugas juga membantah isu yang menyebutkan seorang tenaga kesehatan meninggal dunia karena mendapat ancaman dari KNPB. Sampai dengan saat ini aman, kondusif, tidak ada ancaman dari pihak manapun terhadap siapapun juga. Mengenai berita-berita yang beredar, ada ancaman dari kelompok KKB atau kelompok-kelompok lain terhadap nakes. Di sini kami jelaskan bahwa hal itu tidak benar. Kami sudah konfirmasi, sudah kami cek ke lapangan bahwa memang benar sekitar tanggal 5 itu ada informasi bahwa memang ada nakes yang mau turun karena mereka kehabisan BBM sebenarnya. Nah, bertepatan dengan ada kegiatan ini, maka itu disangkut pautkan. Jadi mereka memang turun ke Sorong karena memang terkait masalah operasional mereka. Dan kemudian yang perlu saya tegaskan lagi di sini terkait dengan masalah pada saat kegiatan pengamanan pembubaran kegiatan deklarasi di Bambus Bama, bahwa kami TNI Polri melakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP. Pemkab Tambrau telah menggelar rapat dengan Forkopimda dan akan mengambil sejumlah langkah pendekatan kepada masyarakat untuk menciptakan keamanan di Tambrau. Jaminan keamanan secara keseluruhan di Kabupaten Tambrau, dan Tambrau memang dari dulu kondisinya tertib, aman kami dari dulu, tidak pernah ada gangguan keamanan dan gangguan lain-lain. Nah, oleh karena itu melalui rapat Forkopimda tadi, nakes ini kan hanya ada 7 distrik ya. Yang pertama itu ada di Jebun, kedua ada di Suja, di daerah yang sangat jauh dengan Bambus Bama. Kemudian yang ketiga ada di Abun, ada di Puor, jadi sangat jauh semua. Ya, apa yang diberitakan dan kemarin dari kementerian bertanya apakah ada jaminan keamanan, kami jamin keamanan tidak. Agar kasus ini tidak terulang, Polri dan TNI akan meningkatkan patroli di wilayah rawan kriminalitas. Topan melaporkan dari Tambrau, Papua Barat Daya. Polisi akhirnya menangkap kembali Immanuel Natalis, seorang narapidana kasus pencurian yang divonis penjara pada tahun 2017. Immanuel sebelumnya melarikan diri dari lapas Merauke. 6 tahun ia buron hingga ditangkap di Pasar Wamanggu dalam keadaan mabuk. Kepala Seksi Pembinaan Lapas Merauke, Haris, mengatakan Immanuel terlibat kasus pencurian dan divonis 1 tahun penjara. Namun belum usai menjalani masa tahanan, pria ini berhasil melarikan diri dengan memanfaatkan kelengahan petugas. Bahwa penangkapan Manu Kanakaimu alias Manu Mangkuk alias Pade berdasarkan informasi dan pantauan kami di lapangan, kita cek kebenaran ternyata memang sedang mengkonsumsi miras. Setelah kita intai dan kita ikuti dan kami melakukan penangkapan koordinasi dengan Bapak KPLP dan staf, kami langsung ringkus tanpa perlawanan. Di mana itu penangkapannya? Penangkapan di daerah sekitar Pasar Wawang. Di kasus apa ya? Kasusnya pencurian. Pencurian. Pencurian dan penipuan. Dia vonisnya berapa tahun dia? 1 tahun. 1 tahun ya? Tidak ada perlawanan, kebetulan dia dalam fungsi alkohol, langsung kita ini memang sempat melawan tapi langsung kita bawa dan kita amankan
ke dalam lapas. Selama dalam pelarian, Immanuel hidup berpindah-pindah dari Timika, Asmat, dan Bovendigul. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan orang Senin kemarin menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Papua Barat Daya. Mereka memprotes putusan hasil pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Barat Daya. Mereka membakar ban serta melakukan orasi yang berisi kekecewaan terkait hasil keputusan panitia seleksi pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua. Keputusan tersebut menurut mereka tidak adil. Masa menuntut agar penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaat, hadir menemui mereka untuk memberikan penjelasan langsung, serta membatalkan putusan pleno penetapan calon MRP Papua Barat Daya. Kecewa, karena Bapak PJ bukan tidak mau, kita tidak tahu jawabannya apa, tapi beliau tidak bertemu kita orang dari pagi sampai saat ini. Tapi kita orang tetap akan menduduki kantor gubernur sampai aspirasi kami diterima oleh Pak PJ Gubernur. Dalam pernyataan kami minta supaya penetapan anggota MRP yang ditetapkan oleh Panli kemarin itu dibatalkan dan dikembalikan ke berita acara awal. Karena berita acara awal itu merujuk ke Pergub dan Juknis yang sudah disepakati bersama. Dan kami tidak mau ada pelanggaran konstitusi dan pelecehan terhadap lembaga adat di atas tanah ini. Kami minta provinsi yang baru ini kita buat pondasinya dengan kejujuran dan transparansi, begitu. Tidak usah main kong kali kong. Tidak ada atas provinsi ini jadi tidak atas kepentingan individu atau kelompok. Ada opsi-opsi yang akan kami tempuh. Kalau Bapak PJ sampai saat ini tidak mau bertemu kami tidak bawa parang. Ini kami hadir dengan aspirasi. Kami bertemu karena kami bahkan kami melapor ke polisi. Kami membuat pemberitahuan. Kami paham tahapan yang harus kami lalui. Tapi Bapak dorong tidak mau ketemu kami atau tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kami menginginkan Pak PJ langsung bertemu kami karena Pak PJ yang melantik pansel. Pak PJ yang menunjuk. Fatra meminta penetapan anggota MRP Papua Barat Daya dibatalkan karena nama-nama tersebut tidak mewakili dan melibatkan mereka. Tindakan tersebut menurutnya merupakan pelanggaran konstitusi dan pelecehan terhadap lembaga adat di tanah Papua. Masa mengancam akan tidur di depan kantor Gubernur Papua Barat Daya bila aspirasi mereka tidak ditanggapi. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Stok beras di Merauke saat ini berkurang semenjak Bulog belum meluncurkan stok beras dari gudang. Akibatnya warga resah karena harga beras terus naik dan sulit didapat. Naiknya harga beras akibat cadangan beras Bulog yang terbatas dan petani di sejumlah sentra beras beberapa kali gagal panen. Kondisi itu berdampak pada kenaikan harga beras yang sejak sebulan terakhir belum juga turun. Saat ini beras Ciliwung yang biasa hanya dijual Rp11.000 per kilogram masih bertahan Rp12.000 per kilogram. Beras Mambramo yang biasa dijual Rp11.000 per kilogram kini juga naik menjadi Rp12.500 per kilogram. Mana untuk mendapatkannya, Pak? Agak sulit, Pak ya? Agak sulit. Susah, baru harganya naik terus. Sekarang berapa ini, Pak, untuk beli harganya nih, Pak? Kalau kita beli satu sak itu 550. Itu kenanya per kilo berapa itu, Pak? Katanya kayaknya 11.000 ya? Nah, biasanya harga berapa, Pak, belinya? ada yang 9.000. 9.000 ya? Paling mahal 10. Oh, paling mahal 10 ya? Jangan 10. Ini naik terus. Pedagang menyatakan tidak memiliki stok beras sehingga tidak bisa dipastikan harga beras akan turun dalam waktu dekat. Ada kenaikan, sekarang kenaiknya ada Rp500 sama Rp1.000 per kilo. Per kilo ya? Iya. Nah, seperti contohnya beras apa itu? Contohnya Ciliwung kemarin kan Rp10.000, sekarang Rp11.000. Kayak Mambramo kemarin kan kita masih bisa jual 11, sekarang kan sudah 12. Iya. Itu kenapa sampai bisa harga naik seperti itu? Karena sekarang beras langka karena petani sebagian gagal panen. Gagal panen ya? Akibat dia banjir. Terus kalau untuk beras dolok? Sekarang Bulog dihentikan untuk sementara karena dia punya stok menipis. Menipis ya? Iya. Oke. Kira-kira untuk prediksi Anda selaku pedagang beras, apa akan naik lagi harga beras ini? Jelas naik. Naik lagi ya? Kalau tidak ada beras dari luar ini mungkin bulan depan kita tidak jualan beras ini kalau gitu. nggak ada dari luar beras. Iya, artinya beras impor dari Dolok ya? Iya.
Bulog Divisi Regional Merauke saat ini sedang menanti pasokan 2.000 ton beras dari Surabaya sebagai langkah untuk menambah cadangan di gudang agar harga beras di Merauke turun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.